Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indrianti Sriwahyuni, mahasiswi Stiva Riau, program studi D3. Di sini saya mengangkat judul laporan tugas akhir saya, Identifikasi bahan kimia obat asam mefenamat pada sediaan kapsul jamu rematik secara kromatografi lapis tipis. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan dalam pengobatan berdasarkan pengalaman. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012, obat tradisional dilarang menggunakan bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat, narkotika atau psikotropika, dan hewan atau tumbuhan yang dilindungi. Nah, asam mefenamat merupakan salah satu obat yang sering ditambahkan ke dalam obat tradisional. Asam mefenamat ini berkhasiat sebagai analgetik dan antiinflamasi, serta dapat menghilangkan rasa nyeri pada persendian. Rematik merupakan salah satu penyakit yang menyerang persendian, sehingga asam mefenamat dicurigai dapat terkandung di dalam jamu rematik. Selanjutnya mengenai alat dan bahan yang kita butuhkan pada penelitian ini. Pertama, alat yang digunakan pada penelitian ini meliputi timbangan analitik, chamber, lampu UV, plat silika gel GF254, spatel, pensil, penggaris, pipa kapiler, kertas saring, dan pinset. Kemudian, bahan yang kita butuhkan adalah asam mefenamat BPFI, metanol, etil asetat, NH3 25%, dan etanol. Serta, pada penelitian ini, kita menggunakan sampel berupa sediaan kapsul dari jamu rematik. Adapun tahapan penelitian yang telah dilakukan, diawali dengan pengambilan sampel, pembuatan larutan sampel, pembuatan larutan baku pembanding asam mefenamat, dan diakhiri dengan identifikasi secara kromatografi lapis tipis. Nah, ini merupakan skema pembuatan larutan sampel, di mana 20 kapsul isi dikeluarkan dari cangkangnya, kemudian kita homogenkan menggunakan spatula. Kita timbang sebanyak 500 mg dan dimasukkan ke dalam labu ukur. Lalu ditambahkan 5 ml etanol dan kita diamkan selama 30 menit. Setelah ini, kita akan memperoleh ampas dan juga filtrat, di mana filtrat yang dihasilkan akan dijadikan sebagai larutan uji. Adapun fase gerak yang kita gunakan pada penelitian ini adalah etil asetat, metanol, dan NH3 25% dengan perbandingan 8:1:1. Nah, yang terakhir mengenai skema identifikasi sampel dengan metode KLT. Hal yang perlu dipersiapkan adalah plat gel berukuran 10 x 7 cm. Kita totalkan sampel dengan pipa kapiler dengan jarak 0,5 dari bagian atas dan bagian bawah plat, dan jarak antar noda sejauh 1 cm. Kita biarkan hingga mengering. Setelah itu, kita masukkan plat KLT ke dalam chamber yang telah dijenuhkan dengan fase gerak. Dibiarkan hingga lempeng terelusi secara sempurna. Ketika lempeng telah terelusi secara sempurna, plat diangkat dan kemudian dikeringkan. Setelah plat mengering, diamati di bawah lampu UV 254 nanometer. Setelah dilakukan pengamatan menggunakan lampu UV, maka kita menghitung nilai RF yang dihasilkan. Berikut hasil penelitian yang telah saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.